Pak Khalid, kalau KKP terus bungkam, tidak mau membuka dengan alasan masih penyelidikan terkait siapa pemasang pagar laut di tempat Anda mencari ikan begitu ya, bermata pencaharian, apakah kemudian teman-teman nelayan sebetulnya sejak awal sudah mengetahui dan melaporkan pihak pemasang pagar laut di sana? Pak Khalid. Ya, terima kasih. Ya, saya pikir ya pandangan nelayan itu sederhana sebenarnya, Mbak. Ini memang teman-teman nelayan sejak awal tahu ya, yang memasang adalah yang berkaitan dengan proyek PSN PIK 2 ya. Dan ini sudah dilaporkan sejak awal, sejak tahun lalu. Iya, makanya kayak netizen ngomong penilaian tentang saya. Sebenarnya saya ini karena merasa sering dibebak dengan persoalan-persoalan, sehingga saya memberanikan diri untuk mengatakan yang A itu A, yang B itu B, yang salah, yang benar itu benar. Baik. Karena kami melihat, oh ini negara nggak berani amat gitu untuk menindak suatu kelakuan gitu kan. Yang ini boleh kata orang-orang mah oligarki. Mau ke Pak Khalid ya, sebagai nelayan pesisir Laut Tangerang yang terkena dampaknya ini, sebagai perwakilan dari nelayan di pesisir Tangerang. Pak Khalid, kalau KKP terus bungkam, tidak mau membuka dengan alasan masih penyelidikan terkait siapa pemasang pagar laut di tempat Anda mencari ikan begitu ya, bermata pencaharian, apakah kemudian teman-teman nelayan sebetulnya sejak awal sudah mengetahui dan melaporkan pihak pemasang pagar laut di sana? Pak Khalid. Ya, terima kasih. Ya, saya pikir ya pandangan nelayan itu sederhana sebenarnya, Mbak. Ya, sebenarnya itu kan bukan rahasia umum lagi, semua udah tahu pelakunya siapa, dan saya juga udah ungkap siapa pelakunya itu. Termasuk dari LBH Muhammadiyah juga kan sudah melaporkan, nama-nama itu udah ada di situ. Lah terus saya juga sebagai nelayan bingung mau model apa lagi sih gitu kan. Iya, terus kedua maksudnya gini, masyarakat nelayan tuh simpel sebenarnya mah, siapapun itu ya kan, jangankan kan orang kecil gitu kan, misalnya anggaplah si pelakunya ini kok ternyata misalnya pemodal besar gitu kan, selama itu melanggar aturan gitu kan, undang-undang yang ada di laut gitu kan, harusnya tegas dong gitu. Jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu, justru nanti saya berpikir wah jangan-jangan ini artinya lembaga terkait yang mengelola ruang laut ini ya masuk angin gitu, berarti kan harus dikerok gitu, masuk angin. Nah, yang gini, kedua ini juga kan pelakunya jelas, terus kemudian udah saya katakan sebelumnya juga ini ada sifatnya mencoba untuk mentransaksikan laut gitu kan, karena di sini juga ada SHM, ada HGB gitu kan yang sudah keluar. Nah itu harus dibatalkan, dan jika memang misalnya anggaplah Kementerian ATR BPN ini mengatakan ya nanti kita akan batalkan terkait surat itu, ini harus tertulis juga, karena kan ini bicara tentang lembaga negara, jangan hanya sebatas di ucapan lidah saja, karena ini tidak, kami mungkin ya karena saking kurang percayanya saya ini, jadi semuanya tuh harus konkret gitu kan, gitu. Baik, Pak Khalid. Gitu. Pak Khalid, apakah kemudian ini memang teman-teman nelayan sejak awal tahu ya, yang memasang adalah yang berkaitan dengan proyek PSN PIK 2 ya, dan ini sudah dilaporkan sejak awal, sejak tahun lalu? Iya, ya udah tahu, dan bukan rahasia umum, semua juga udah tahu, lurah-lurah udah tahu gitu. Bahkan pelakunya juga sama di lurah-lurah itu juga. Nah, artinya ini semua udah tahu gitu kan. Nah, misalnya udah lama kok rame, baru-baru sekarang sebenarnya ramenya sih udah lama. Cuman yang namanya masyarakat lagi-lagi kan punya keterbatasan gitu kan. Kemampuan bagaimana dia untuk mengungkapkan keluhannya. Cuman ini ketika rame ini kan, artinya masyarakat ini karena dia ini terlalu diinjak
lebih Baik. dalam ke dataran yang paling rendah gitu kan, sudah tidak ada dataran lagi, maka kan ini kan sunatullah gitu, tunggu aja Baik, loncatan Pak Khalid. tertingginya. Oke, Pak Khalid, tapi Mereka kerja gitu. Pak Khalid, teman-teman nelayan merasa kecewa ataupun merasa bahwa pemerintah ini kayaknya nggak serius ya dengan penanganan ini. Ya artinya gini, kalau bisa denger nggak? Silakan, silakan. Nah, iya kan kita ini kan udah saya bilang, kata saya ini seperti dikelola bukan oleh negara. Hmm, Iya makanya kayak netizen ngomong penilaian tentang saya, sebenarnya saya ini karena merasa sering dibebak dengan persoalan-persoalan, sehingga saya memberanikan diri untuk mengatakan yang A itu A, yang Oke. B itu B, yang salah, yang benar itu benar. baik, baik. Karena kami melihat, oh ini negara nggak berani amat gitu untuk Oke. menindak suatu kelakuan gitu kan. Yang ini boleh kata orang-orang mah oligarki katanya gitu, Baik. atau korporasi. Baik, itu suara hatinya nelayan Tangerang. Negara seperti tidak berani melawan oligarki begitu, Mas Zenzi dari Walhi. Bahkan tadi di rapat resmi bersama dengan mitra kerjanya ya, Komisi 4 dengan KKP saja, KKP ini seperti tidak berani begitu ya, takut-takut sekali membuka pihak yang bertanggung jawab. Jadi negara kalah dengan oligarki. Apakah tujuannya untuk menyelamatkan pelaku seperti tadi kekhawatirannya Bang Alex, atau memang negara sudah kalah dengan oligarki seperti kekhawatirannya Pak Khalid? Ya, yang pasti negara dikerjain sama oligarki saat ini ya. Dipermainkan, dan kelompok usaha itu berani main-main itu pasti karena ada teman mainnya di pemerintahan. Oke. Nah, menurut saya penegakan hukum kepada kejahatan pemagaran laut ini, dia harus dalam 3 ruang. Yang pertama pidana lingkungan dan pidana tata ruang. Yang kedua, hukum itu berjalan kepada proses administrasi dan tata usaha negara. Nah, yang ketiga harus masuk kepada tindak pidana tertentu atau tindak pidana khusus yang dalam hal ini korupsi. Nah, ini nggak cukup kalau kita mau berharap itu kepada KKP. Karena KKP sendiri menurut saya dia menjadi bagian dari proses ini. Nah, idealnya ini penegakan hukumnya itu dibikinkan satgas. Jadi ada yang bekerja kepada pidana lingkungan dan pidana tata ruang, ada yang bekerja kepada proses administrasi langkah korektif seperti yang diambil oleh ATR BPN membatalkan SAM atau HGB. Nah, yang ketiga proses tindak pidana korupsinya. Nah, tindak pidana korupsinya ini kita nggak bisa berharapnya itu kepada kementerian terkait. Karena bisa jadi ada bagian dari kementerian itu yang terlibat. Nah, untuk tindak pidana korupsinya dalam hal ini penyalahgunaan wewenang, ini dia harus melibatkan Kejagung atau Mabes Polri atau KPK. Nah, yang harus didalami dalam bentuk apa kewenangan itu diperjualbelikan oleh pemegang wewenang. Makanya kita mengusulkan itu dia satgas. Satgasnya bukan hanya terhadap Tangerang ya, tetapi terhadap semua proyek reklamasi di Indonesia dan proyek-proyek penambangan pasir di Indonesia. Nah, Menteri KKP sendiri itu dia harus diperiksa terhadap 2 hal. Yang pertama terhadap proyek reklamasi, yang kedua Kementerian KKP juga terlibat di tahun 2023 untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang akan ditambang untuk diambil pasirnya untuk menguruk reklamasi. Nah, kalau 3 proses hukum ini dijalankan serentak, kita akan menyajikan hal yang terang benderang. Siapa pelakunya, siapa penerima manfaatnya, dan siapa yang mengkhianati negara. Oke, saya mau ke Bang Alek ya sebagai mitra kerja KKP. Jadi negara ini dikerjain oleh oligarki.
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.